Alasan dia menghempaskan zodiak Pisces. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah saya sekarang udah better, lebih baik karena kelelahan ya gitu ya. Saya kan bekerja juga di salah satu instansi sekolah gitu ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk channel saya dan juga berdonasi untuk Jumat Berkah ya. Terus yang mau endorse kacamata, kerudung, mukena gitu, kendaraan dan lain, bisa kontak WhatsApp ini di kolom deskripsi. Kita mulai, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Alasan dia menghempaskanmu. Ya, alasannya ya lagi menikmati ya, lagi menikmati hasil buah kerja keras dia. Ada Knight of Sword, karena memang selama ini dia sudah sangat bekerja keras gitu ya. Tapi sebenarnya kalian tuh pasangan yang hangat ya, kamu sama Pisces gitu ya. Bukan, dia dengan Pisces, kamu nih yang nonton nih Pisces ya gitu, oke. Dia sudah bisa menarik lagi rodanya ke atas ya, dalam artian ya mungkin dia mau memperbaiki ekonomi gitu ya. Ya memang akhirnya dia bisa meraih itu ya. Terus dalam hal perasaan mungkin selama ini orang yang Pisces di lingkaran ini orangnya tuh agak cuek sama perasaan orang, tapi seiring berjalannya waktu dia belajar untuk hal itu. Dia lagi fokus sama di semua apapun tindakannya dia gitu. Jadi benar-benar fokus di action ya gitu. Kadang sih dia insomnia loh, susah tidur di waktu malam ya, karena mungkin banyak banget yang dia pikirin gitu. Ya salah satunya ya gimana sih cara mengatasi orang yang hanya mengambil manfaat aja dari diri dia, tapi sebenarnya dia juga lagi menyembuhkan itu. Dan yaitu tadi, selain menyembuhkan dari rasa sakit hati dan menyembuhkan gimana caranya supaya saya bisa mengatasi orang-orang yang hanya mengambil manfaat aja dari diri saya. Terus dia juga lagi nyaman dengan kesendiriannya dia, dan memang akhirnya kerja kerasnya dia itu bisa dia wujudkan dengan memiliki keuangan yang luar biasa dahsyat besar ya gitu ya. Dia berusaha sih untuk menjalani hari-hari dia dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, dan dia akan dapat keadilan gitu dari semua yang udah dia dapat gitu ya. Jadi alasannya memang mungkin selain sama kamu, dia ada permasalahan dengan orang lain, yaitu adanya orang yang sering mengambil manfaat dari dirinya dia gitu ya. Tapi dia memang nggak mau ngeliat lagi ke belakang, dia lebih ke memperbaiki dirinya aja gitu, lagi menjaga kestabilan ekonomi, menjaga hati gitu, karena dia mau punya kekuatan, dia mau dirinya sendiri itu kuat gitu ya. Dan punya kekuatan lah dalam dirinya ya. Mungkin someday dia akan menawarkan hatinya sama kamu, atau akan ada orang yang lagi datang untuk menawarkan perasaannya sama dia gitu. Tapi memang dia belum bisa sepenuhnya move on sih, karena dia juga bebannya banyak gitu, nggak cuma mikirin kamu aja gitu ya, tapi lebih ke finance sih gitu, lebih ke finansial ya. Oke.
Oke. Iya. eh Sebenarnya dia tuh masih punya ketertarikan loh sama diri kamu ya, masih punya ketertarikan. Terus ya memang masih punya passion juga sih ya, passion yang sama, ketertarikan yang sama gitu loh ya. Dan lebih banyak untuk ngobrol ya, biasanya tuh dia berdiskusi sih lebih tepatnya. Dan ya sisi kekanak-kanakannya masih ada walau belum sepenuhnya hilang, tapi sudah lumayan baik karena akhirnya dia tersadar bahwasanya dia harus berbicara dari hati ke hati dengan pasangannya gitu loh ya. Nah walaupun dia masih punya sisi kekanak-kanakan, tapi sebenarnya dia tuh ada ke arah serius ya gitu. Atau ya mungkin kamu berdealing dengan orang yang punya anak, atau kamu sudah punya anak, atau kalian masih punya sisi kekanak-kanakan ya, tapi dia sebenarnya mau ke arah pernikahan sih gitu ya. Jadi masing-masing cobalah untuk memberikan kesempatan ke dalam kehidupan percintaan ya. Kamu kalau mau ngasih kesempatan sama dia boleh gitu, tapi ya itu tadi, ini udah bendera merah gitu ya. Kalau udah peringatan bahwasanya nih orang nih red flag gitu loh ya, udah hati-hati banget gitu ya. Dia lagi mencoba untuk minta tolong sama temen-temennya mengenai masalah percintaan sih ya. Mungkin dikenal-kenalin kayak gitu ya. Ini hubungan koneksi spiritual gitu, jadi mungkin dia tersadar untuk jadi lebih baik ya, tidak kekanak-kanakan gitu. Dan ya ke kamu tuh lebih mencintai diri kamu sendiri ya Pisces gitu. Ini waktu yang tepat untuk kalian membuka hati. Nah mungkin dia punya orang baru dengan cinta baru nih. Nah heart to heart conversation kan tadi saya bilang retreat. Walaupun dia masih punya sisi kekanak-kanakan, tapi sebenarnya dia tuh udah mulai tersadar sedikit-sedikit lah ya bahwasanya oh ya gue tuh harus banyak diskusi sama pasangan gue gitu. Tapi sebenarnya dia tuh orangnya romantis loh. Dia tuh kenapa sih seperti ini ya, karena memang dia punya permasalahan pribadi gitu loh ya, dengan keluarganya, terutama dengan orang tua ya. Dan dia belum merilis mantannya dia. Mungkin sebelum sama kamu dia pernah pacaran juga, kamu tersakiti. Serahin aja semua sama Allah dan alam semesta. Tadi juga ada ya at once, at of once. Ini hubungan soulmate ternyata ya. Memang jalannya nggak mudah, tapi ya lumayan lah ya daripada hubungan dengan twin flame gitu kan. Hubungan twin flame, karena twin flame ini jauh lebih berat dibanding soulmate kayak gitu ya. Oke, ya mulai mengerti sih gitu. Memang ini hubungannya koneksi spiritual ya, walaupun gak ada demun, tapi memang akhirnya men-trigger satu sama lain untuk lebih dewasa ke dia. Kamu lebih mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Ya itu yang aku rasain. Oke. We both know I'm not the one for you. Kita sama-sama tahu bahwasanya dia bukan yang terbaik untuk kamu. Dia banyak bohong sama kamu. Ya, terus ya dia senang kalau kamu bahagia dengan orang lain walaupun tidak bersama dia. Dan waktunya dia untuk healing, untuk sembuh. Karena saat ini kita masih terlalu muda sih, gitu ya. Dan dia mencari orang seperti kamu tuh nggak ada. Walaupun dia kadang masih suka kekanak-kanakan, tapi dia sadar itu. Dan dia berharap kita bisa jadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya, berbeda dan jauh lebih baik pastinya. Dan memang kita butuh untuk melepas satu sama lain. Dan ketika menemukan kebenaran tentang dirinya yang mungkin banyak harus diperbaiki, berpisah dengan kamu, itu memang menghancurkan dia sih gitu. Dia nggak cukup baik untuk kamu, dia sadar itu. Dan dia berharap kamu bisa maafin dia suatu hari nanti. Dia nggak bisa berhenti mikirin tentang kamu. Dan dia ngerasain masih ada kamu walaupun kalian sudah terpisah. Hidupnya dia itu sekarang ya nggak sama lagi seperti dulu ketika bersama kamu. Dan dia meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia, karena nggak mungkin sanggup gitu ya. Tapi akhirnya dia menyibukkan diri dengan bekerja ya. Dia banyak menyembunyikan hal-hal yang menurut dia tuh nanti takutnya kamu ninggalin dia atau kamu ilfil sama dia kayak gitu ya.
Oke, ya, tapi sebenarnya dia tuh menyukai kamu. Dia suka sama kamu, ada ketertarikan, ada passion, dan dia tahu ketika bersama-sama kamu tuh kayak di surga ya, membahagiakan gitu loh ya. Dan satu sama lain ya ngerasa enjoy ngejalanin. Tapi kenapa ya, memang ini hubungan koneksi spiritual, hubungan pembelajaran sih. Soulmate, dan di sini ada soulmate ya. Alhamdulillah soulmate nggak twin flame ya. Dan akhirnya nanti mungkin kamu Pisces yang akan lari gitu ya, dari dirinya. Dan memang kalian sama-sama punya kekuatan pada dasarnya. Hubungan ini punya kekuatan sebenarnya, kalau bersatu luar biasa, tapi memang berat jalannya ya. Ini adalah ya ending, tapi sebenarnya ending itu sebenarnya awal mula sih ya gitu ya, pertumbuhan jiwa ya, new beginning antara perasaan dia di dalam hal percintaan, baik itu sama kamu maupun sama orang lain, bagaimana dia cara menyikapi hubungan lebih baik gitu kan ya. Heartbroken ya, sedih gitu kan, adanya perpisahan, pertumbuhan, dan memang nggak cuman itu aja sih, tapi bener-bener pendewasaan juga ada ya. Dan dia kadang masih suka kangen sama kamu, bernostalgia lah, melihat foto kamu dan membuat kenangan-kenangan, pingin membuat kenangan baru sih sama kamu. Kadang dia tuh suka pingin ngubungin kamu ya, tapi dia takut gitu loh ya. Ini memang adanya stabilitas pertumbuhan, dan memang hubungan ini akhirnya ketika berpisah memberikan banyak dampak positif menurut saya. Tapi terserah sih kamu, kalau mau balikan lagi monggo, kalau misalkan enggak juga ya terserah gitu loh. Oke. Oke. Time, kamu udah berusaha terlalu berat, kasih waktu istirahat, kasihan tubuh kamu gitu ya. Udah cukup lah ya pelajaran yang kamu kasih, kebaikan, dan lihat dalam diri kamu, dia akan merasakan cinta kamu. Cinta kamu itu sedalam lautan gitu loh ya sama dia. Hanya waktu yang akan menunggu, yang akan membuktikan. Tadi ada apa ya, tadi tuh ada eight of wands ya. Ya serahin aja sama Allah. Terus ada what waiting for gitu kan. Ini baiknya memang kalau bersatu ya silahkan, kalau enggak ya udah gitu ya. Ya memang cinta itu butuh memberikan satu sama lain ruang gitu, karena cinta itu nggak pernah klaim gitu ya. Ya hati-hati aja dengan apa yang kamu proyeksikan gitu ya. Terus di sini ada power ya, memang ini ada the sword and rose, power juga sama ya. Insting kamu itu tahu mana yang baik mana yang enggak, dan kamu punya kekuatan untuk bilang enggak, serta meninggalkan dia pergi suatu saat kapanpun atau sekarang gitu. Ketika dia sudah baik pun ya, kalau kamu mau pergi itu it's okay gitu, karena memang dia berubahnya sampai tahap apa gitu. Dan apakah someday suatu hari nanti ada jaminan dia nggak akan berubah atau balik lagi ke yang dulu, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi memang kamu punya kekuatan sekarang ya, punya kamu nahkodanya lah gitu ibaratnya ya. Soulmate lagi, twin flame lagi gitu. Aku tuh kadang suka bingung, padahal kartunya tuh di shuffle gitu loh. Berat gitu, ke akunya tuh berat ya. Dan memang ini tuh kan soulmate gitu kan, soulmate gitu. Berjuang untuk mimpi-mimpi kamu, kalau memang kamu masih mau sama dia silahkan gitu. Dan ini memang soulmate. Romance ya, memang Cupid arrow strike memang lagi diluncurkan ya, panah-panah asmara, siapa yang kena nih ya kan. Dia ada pesan untuk kamu. Sebenarnya dia tuh masih mikirin kamu, cuman ya gitu ya, dia memang butuh pendewasaan sih. Dan cinta kamu tuh seperti cahaya buat dia gitu ya, pengagum rahasia. Sekarang mungkin jatuhnya sekarang jadi pengagum rahasia, karena sekarang kalian lagi terpisah nih, nggak berhubungan satu sama lain.
dia masih punya passion, masih punya attraction sama kamu ya, tapi ya terserah kamu gitu loh. Waktunya kapan dia kembali kita nggak pernah tahu, dan seberapa besar dia balik, seberapa besar dia pendewasaannya atau berubah kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Semua balik lagi ke diri kamu. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Pisces, alasan dia menghempaskanmu ya dia lagi memperbaiki diri, lagi fokus ke keuangan gitu kan, karena mungkin dia juga lelah ya, mungkin ada efek dari permasalahan keluarga juga, terutama dengan orang tua ya. Kalau kamu malas nonton yang di reading kayak gini, kamu bisa ke snack video ya, Panda Tarot. Tada.